Salam semua, kembali lagi bersama saya Hiller. Di segmen kali ini, saya akan membahas tentang ruqyah. Seperti yang kita ketahui bahwa ruqyah adalah salah satu metode dalam ajaran Islam yang dimana digunakan untuk pengusiran atau perlindungan diri kita sendiri. Dan langsung saja kita membahasnya. Seperti yang kita ketahui, terkadang dalam anggota keluarga atau diri kita sering mengalami yang namanya hal-hal yang mendadak atau dalam artian cenderung merugikan, di mana hal tersebut membawa dampak negatif kepada keluarga kita atau bahkan ke diri kita sendiri. Misalkan anak kita tiba-tiba bandel, atau kita misalkan tiba-tiba pusing, gelisah, atau bahkan malas beribadah. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana langkah-langkah cara melakukan ruqyah syar'i yang telah diajarkan oleh para nabi kita pada zaman dulu. Yang pertama tentunya diri kita itu harus dalam keadaan bersih. Jadi kalian bisa melakukan step pertama yaitu berwudu, dan selanjutnya membacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Jika kalian tidak bisa menghafal ayat-ayat ruqyah, tentunya saya akan memberitahu beberapa ayat atau surat yang biasanya dilakukan dalam ruqyah syar'i secara simpel. Yang pertama atau surat pertama adalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Bagaimana cara melakukannya? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah setelah membaca ayat tersebut, setelah selesai membacakan ayat tersebut dalam satu kali, karena ada beberapa para ahli yang mengembangkan menjadi 3 kali bacaan, dimana setiap selesai dalam bacaan pertama, kalian bisa meniupkannya ke dalam atau ke luar telapak tangan kalian secara 3 kali ditiupkan. Nah, setelah ditiupkan, langsung dibalsemkan, dalam artian diusap ke tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah selesai membacakan surat pertama yaitu Al-Fatihah yang telah ditiupkan ke telapak tangan kita dan diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilanjut dengan surat kedua yaitu ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Nah, apabila kalian ingin mengembangkannya, kalian bisa melakukannya secara 3 kali. Setelah langkah pertama selesai, diulangi ke step yang kedua dengan surat yang sama. Nah, biasanya ketika kita melakukan kedua kalinya, itu akan terjadi yang namanya reaksi. Jika terdapat suatu hal dalam tubuh kita, misalkan kesemutan, atau seperti ada yang bergerak dalam kulit kita. Jadi jangan heran ketika kalian mengalami hal tersebut, karena itu merupakan salah satu tanda bahwa kalian mendapatkan gangguan ataupun ada sesuatu hal dalam tubuh kalian. Nah, setelah selesai langkah kedua, dilanjutkan dengan langkah ketiga. Nah, biasanya langkah terakhir ini itu puncaknya, di mana
Jika dalam tubuh kalian terdapat sesuatu, biasanya itu akan menimbulkan reaksi seperti muntah atau bahkan mengeluarkan benda-benda aneh dalam muntahan tersebut. Jika kalian ingin mengembangkannya lagi, kalian bisa melakukan dengan cara media air, dan tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, setelah membacakan ayat-ayat tadi, kalian bisa meniupkannya ke dalam air tersebut. Nah, jika lebih bagus lagi, jika kalian mempunyai yang namanya air jam-jam. Jadi air jam-jam ini biasanya dilakukan untuk meruqyah. Jika tidak ada, kalian bisa melakukan dengan air biasa. Jika kalian ingin melakukan ruqyah dengan media air, kalian bisa mencelupkan tangan kalian ke dalam air yang telah dibacakan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Nah, setelah itu air tersebut bisa digunakan untuk mandi, untuk mencuci pakaian, atau bahkan untuk melindungi rumah kita dari gangguan sihir atau jin. Nah, tentunya air tersebut kita bisa masukkan ke dalam wadah seperti wadah tempat semprotan. Nah, kemudian semprotkan ke seluruh penjuru rumah kita. Dan biasanya dalam metode meruqyah, media yang digunakan tidak hanya air saja. Kita sering mendengar yang namanya pohon bidara. Nah, bagi yang tidak mengetahui apa pohon bidara itu, kalian bisa menanyakan ke penjual daun bidara. Nah, daun bidara ini kalian bisa mendapatkannya di penjual-penjual tanaman, atau bahkan jika tidak tahu pohon bidara, kalian bisa menyebutkannya apel India. Jadi pohon apel India, mereka sering menyebutkannya itu jika tidak tahu yang namanya daun bidara. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, daun bidara itu diambil 7 lembar seperti yang dikatakan dalam hadis, yaitu kelipatan 7 untuk media meruqyah. Nah, caranya setelah diambil 7 lembar itu kita haluskan. Kita dapat menggunakan blender atau tumbukan, dan kemudian campurkan dalam air. Kalau misalkan airnya ingin diminum, berarti airnya harus air matang. Kalau misalkan tidak, itu bisa menggunakan ember. Dan caranya seperti tadi, setelah dibacakan terus diaduk. Setelah itu air tersebut bisa digunakan untuk metode meruqyah. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mandi? Nah, tidak harus satu ember penuh. Jadi kita hanya mengambilnya satu gayung, kemudian dengan cara dibalsemkan, dalam artian diusapkan ke tubuh kita dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, biasanya metode ini dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Jadi, lakukan hal tersebut di saat pagi dan sore hari. Dan biasanya efek yang terjadi itu ketika kita melakukan ruqyah kepada diri kita sendiri ataupun ke rumah kita atau tempat tinggal kita, itu kalian akan mengalami hal-hal yang seperti tadi. Kalau secara langsung berarti biasanya sendawa ataupun mual seperti ingin muntah. Nah, jika tidak mengalami hal tersebut,
biasanya akan terjadi yang namanya mimpi buruk, karena tentunya seperti yang kita ketahui bahwa mimpi itu salah satu permainan dari setan. Nah, bagaimana jika kita melakukannya atau meruqyah tempat tinggal kita dalam kurun waktu 2 minggu? Yang akan terjadi adalah keluarnya makhluk-makhluk yang tiba-tiba muncul di rumah kita. Salah satunya misalkan banyak cicak yang mati, atau ada ular yang keluar atau dalam rumah kita. Dan itu sangat wajar, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa metode ruqyah ini digunakan untuk melindungi diri kita atau bahkan tempat tinggal kita. Setelah kalian melakukan ruqyah mandiri, apabila kalian mengalami perubahan atau misalkan gangguan yang signifikan, kalian bisa meminta bantuan atau follow up ke ulama atau ustadz di sekitar kalian yang tentunya tahu dengan metode ruqyah tersebut. Karena efek yang ditimbulkan dalam ruqyah mandiri itu seperti yang telah disebutkan saya tadi, terkadang kita mengalami yang namanya pusing, mual atau panas di area tertentu dalam tubuh kita. Nah, apabila mengalami hal tersebut, lakukan terus sampai tuntas. Tentunya kalau misalkan tidak selesai dalam kurun waktu 2 minggu, tambah lagi, karena biasanya jika kalian mempunyai sesuatu atau pelindung di dalam tubuh kalian atau kodam kita sebutnya, karena hal tersebut jelas dilarang oleh agama kita. Jadi kita sebagai umat Islam tidak dianjurkan memiliki yang namanya pelindung atau penjaga atau entah apa namanya itu, atau bahkan kita tidak sadar hal-hal tersebut datang ke diri kita dengan media benda yang tanpa kita ketahui sebelumnya. Jadi misalkan benda dari pemberian orang lain. Benda-benda tersebut biasanya seperti hal-hal sepele yang biasanya diberikan kepada kita tanpa kita tahu apa isi dari benda tersebut. Yang tentunya dalam benda tersebut terdapat jin atau setan yang digunakan untuk mengganggu manusia. Dan sebagai tambahan, di Indonesia itu sering ada yang namanya yaitu tulisan-tulisan Arab, di mana tulisan Arab tersebut ada yang dikurangi atau ditambah. Dan tentunya apabila ayat Al-Quran ini ditambah atau dikurangi, itu akan mempunyai arti lain, seperti yang kita ketahui dalam ajaran Islam. Jadi bisa berubah makna. Nah, hal ini yang dimanfaatkan untuk media penyampaian sihir atau gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita melihat seperti tulisan, dan memang tulisannya itu Arab gitu. Ya, kalau kita menyebutnya adalah Arab gundul, itu memang real seperti itu tulisannya. Tetapi kalau misalkan kita baca, itu seperti tidak mempunyai arti atau makna. Nah, jika kalian menemukan hal tersebut, biasanya itu dituliskan ke dalam suatu media seperti kertas yang dilipat, terus diikat oleh benang ataupun apapun itu,
segeralah hancurkan dengan cara membakarnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video di channel ini, kalian bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan kemudian bagikan ke teman kalian supaya video ini bermanfaat. Dan bagaimana jika kita menemukan hal yang seperti tadi, dalam artian jimat atau tulisan Arab yang kita percaya bahwa itu bukan tulisan Arab yang berasal dari Al-Quran, dan mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini.